Contohnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memainkan catur dengan sangat-sangat halus kan, nggak kelihatan mainnya. Iya. Tapi disegenin. Iya. Karena caranya gini, mungkin karena orang Solo juga, istri saya orang Solo gitu ya. Oke. Jadi kalau dia mau, kelihatannya nggak mau. Tapi kalau dia nggak mau, sebenarnya mau. Ini kan orang bingung juga nih, maunya apa itu. Oke. Jagonya bermanuver, ditambah dengan jagonya Bu Sri Mulyani untuk mengatur stabilisasi kepentingan. Akhirnya sampai waktu itu kan Freeport juga salaman sama Pak Jokowi kan. Ingat ya? Gitu. 51%. Ya, dengan deal-deal yang di luar pemahaman saya, jurus-jurusnya. Tapi itu yang saya percaya. Waktu di eranya Bu Sri Mulyani itu dia menjaga kestabilan kepentingan. Pinter nego misalnya. Karena dia tahu persis apa yang diinginkan. Makanya IHSG 8 ribuan. Nggak cuma IHSG. Waktu itu kan tidak diserang seperti ini. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, siapa sangka gitu ya, sosok yang selama ini sering dihina, diremehkan, bahkan berkali-kali diprediksi tumbang, justru disebut memiliki permainan politik yang sangat rapi. Sudah banyak sekali ya testimoni dari pengamat politik yang mengatakan hal demikian. Dan menurut Gemma Guyardi, kekuatan Jokowi ini bukan yang meledak-ledak atau penuh sensasi, melainkan pada manuver yang halus dan sulit dibaca. Permainannya sering tidak kelihatan tetapi hasilnya membuat banyak pihak segan. Gemma menyebut karakter orang Solo memang berbeda. Tidak banyak bicara, tidak mudah menunjukkan arah permainan, sehingga orang sering bingung menebak langkah berikutnya. Ketika manuvernya berhasil, barulah banyak orang sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya. Yang mencontohkan bagaimana Pak Jokowi tetap mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak strategis ya. Dari dukungan tokoh ekonomi seperti Bu Sri Mulyani misalnya ya. Hingga menurut Gemma, kemampuan Pak Jokowi membuat pihak-pihak besar seperti Freeport pada akhirnya salaman dengan Pak Jokowi. Dan menurut Gemma, disitulah letak kekuatan Pak Jokowi ya. Ia dinilai paham siapa yang harus dirangkul, kapan harus bergerak, dan apa yang sebenarnya diinginkan di berbagai pihak. Karena itu, meski terus diserang dan dihujat, pengaruh Pak Jokowi belum juga hilang dari panggung politik nasional. Dan berikutnya kita akan dengarkan pernyataan lengkap ya dari Gemma Guyardi mengenai karakter atau manuver Pak Jokowi yang halus dan tidak banyak orang bisa menebak. Kita lihat videonya, ini dia. Contohnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memainkan catur dengan sangat-sangat halus kan, nggak kelihatan mainnya. Iya. Tapi disegenin. Iya. Karena caranya gini, mungkin karena orang Solo juga, istri saya orang Solo gitu ya. Oke. Jadi kalau dia mau, kelihatannya nggak mau. Tapi kalau dia nggak mau, sebenarnya mau. Ini kan orang bingung juga nih, maunya apa itu. Oke. Jagonya bermanuver, ditambah dengan jagonya Bu Sri Mulyani untuk mengatur stabilisasi kepentingan. Akhirnya sampai waktu itu kan Freeport juga salaman sama Pak Jokowi kan. Ingat ya? Gitu. 51%. Ya, dengan deal-deal yang di luar pemahaman saya, jurus-jurusnya. Tapi itu yang saya percaya. Waktu di eranya Bu Sri Mulyani itu dia menjaga kestabilan kepentingan. Pinter nego misalnya. Karena dia tahu persis apa yang diinginkan. Makanya IHSG 8 ribuan. Nggak cuma IHSG. Waktu itu kan tidak diserang seperti ini. Siapa sih orang-orang yang banyak menginspirasi kamu? Setiap masa beda-beda. Kalau sekarang sih Pak Jokowi, saya paling ngefans sama Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Main caturnya begitu indah. Oh gitu, strateginya. Keren cara nanganin orang, cara ngomong sama orang, gestur tubuhnya tetap tenang terus, keren ya. Kayaknya semua yang diajarin Toping ada di sana. Dari semua presiden di Indonesia, dari mulai Soekarno sampai Prabowo, yang paling jago dalam berpolitik itu adalah Jokowi. Tenang, saya bukan termul, ini pendapat jujur saya. Coba bayangkan, secara intelektual dan pengetahuan, Jokowi itu jauh gak ada apa-apanya dibanding presiden sebelumnya. Yang lulusan luar negeri, S2 sampai S3. Jokowi itu cuma lulusan S1 UGM, jurusan teknologi kayu. Itu pun ijazahnya banyak dipertanyakan.
Secara keturunan, Jokowi itu bukan turunan darah biru loh. Bukan turunan Kiai, bukan turunan Ningrat. Beda dengan Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, sampai Prabowo. Kalau ngomongin kekayaan, Jokowi itu pada saat nyalon presiden di 2014, harta yang terdaftar itu cuma 30 miliar. Sangat kecil lah untuk ukuran seorang calon presiden itu. Nah, ini yang aku bilang, politik Pak Jokowi jago banget. Dari kampung, bukan siapa-siapa, meniti karir dari bawah, dari ngelola bengkel kayu dari Solo sampai memegang kendali istana selama 2 periode. Itu luar biasa. Atau memang Pak Jokowi itu betul-betul orang yang ikhlas. Coba kira-kira kok bisa gitu loh, Pak Jokowi jago banget. Dari bukan siapa-siapa loh. Kalau Jokowi gagal total, kenapa selalu menang? Jokowi membaca politik dengan mendatangi rakyat secara langsung. Sebagian elit sibuk mendengar gema pendapat mereka sendiri. Jokowi selama bertahun-tahun mendengar suara rakyat secara langsung. Dan dalam demokrasi, seringkali pengalaman nyata rakyat jauh lebih kuat daripada kebisingan narasi. Makanya ketika ada yang bertanya, apa rahasia daya menang Jokowi? Jawaban saya sederhana. Karena banyak rakyat merasa hidup mereka berubah. Karena banyak rakyat merasa mereka didengar. Karena banyak rakyat merasa mereka diperhatikan. Dan dalam politik, perasaan seperti itu jauh lebih berharga dibandingkan 1000 slogan. Jadi, kalau ada yang berkata Jokowi gagal, saya tidak akan langsung membantah. Saya hanya akan bertanya, kalau benar gagal total, kenapa selalu menang? Dan kalau pengaruhnya benar-benar tidak ada, kenapa jejak politik yang masih terasa bahkan setelah ia tidak lagi menjadi calon presiden? Mungkin yang keliru bukan rakyat. Mungkin yang keliru adalah cara sebagian elit membaca rakyat. Karena rakyat tidak selalu bicara melalui survei, tidak selalu bicara melalui Twitter, tidak selalu bicara melalui podcast. Tetapi rakyat selalu berbicara melalui pilihan mereka. Pak, Bapak nggak ditawarin profesor atau doktor honoris causa seperti politisi pejabat yang lain? Wah, aku pernah ditawari. Dapat profesor. Aku suruh tinggal datang. Iya, tinggal datang aja, nanti ada yang beresin itu semua. Tapi aku nolak. Kenapa, Pak? Kok ditolak tuh doktor honoris causa kan paten? Lah, orang aku ijazah S1 aja orang nggak percaya, malah lagi dokter. Pria dari Solo yang dituduh pelongo-pelongo ini bukan tujuan ngopi santai doang sambil sarungan di laut Kalimantan bagian timur, tepatnya di Bontang. Pria Solo ini berpikir, kenapa kok kapal-kapal besar ini lewat situ terus? Kenapa kok nggak mendatangkan cuan bagi Indonesia? Kenapa kok mereka mengisi LNG bukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kenapa kok itu terjadi? Dan dipikirkanlah semua itu guys ya, dibangunlah kemudian stasiun pengisian LNG di Bontang ya, Kalimantan Timur. Dan akhirnya semua kapal tadi akan dimonetisasi oleh Indonesia. Nggak bisa lu lewat-lewat begini doang. Dan nantinya teman-teman setelah IKN jadi, di situ akan dikembangkan teman-teman pelabuhan level internasional. Sama seperti pelabuhan yang saat ini berstatus sebagai pelabuhan tersibuk di sepanjang sejarah dunia ini, yaitu di Singapura, di Selat Malaka. Dan kapal-kapal itu udah nggak bisa lagi lewat Selat Malaka. Kenapa? Karena Selat Malaka itu notabene kedalamannya kurang. Kapal-kapal dengan ukuran yang sangat besar ini bisa karam kalau lewat di Selat Malaka. Dan akhirnya mereka mau nggak mau dan suka nggak suka, mereka hanya bisa lewat di Selat Makassar. Dan ini nantinya akan menjadi pelabuhan tersibuk dan terpadat di dunia, mengalahkan pelabuhan dari Selat Malaka yang mana ini didominasi oleh Singapura. Ini teman-teman kepentingan yang terganggu, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa IKN diserang, karena mereka nggak mau teman-teman Indonesia semakin memonetisasi dunia. Indonesia ternyata sudah sepintar itu pemikirannya, berangkat dari pria Solo yang sarungan dan ngopi dituduh pelongo-pelongo di pinggir Bontang Kalimantan Timur. Itu yang beliau pikirkan, itu yang beliau lahirkan, dan akhirnya dunia akan cuan, dunia akan memberi cuan yang besar kepada Indonesia. Dan sampai di sini, ini nih orangnya nih yang sempat salah pilih wapres pada tahun 2014-2019. Wapres nggak berguna itu. Presidennya kerja, dia nggak kerja. Sok-sokan merasa paling aktif jadi wapres. Padahal kerjanya ngapain? Ngapa-ngapain aja enggak, bantu program pemerintahan enggak. Orang diajak rapat tiap hari aja ngeluh. Kok malah pakai ngeritik wapres sekarang? Jangan kayak wapres sekarang. Lah wapres dulu ngapain? Wapres 2014-2019 ngapain?
Presidennya sampai berkeringat. Wapresnya ngapain? Parah. Wapres sekarang jelas, beliau aktif mengawasi program pemerintahan. Selalu turun ke lapangan. Wapres dulu ngapain? Diajak nulis sedikit aja ngeluh. Diajak satset aja lari tunggang langgang. Aduh. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Jadi karena saya ketua RW, jadi karena saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Jadi buat orang-orang yang suka menuduh Pak Jokowi macam-macam, suka menuduh Pak Jokowi anti-Islam, suka menuduh Pak Jokowi komunis, suka menuduh Pak Jokowi macam-macam lah, yang nggak masuk akal. Saya mau katakan pada Anda, saya saksi sendiri bahwa Pak Jokowi itu sholatnya tepat waktu. Ya, saya berkali-kali jadi saksi Pak Jokowi sholatnya tepat waktu, bahkan dia sholat di pantry. Sekarang Bapak dipersilakan menanya kepada saya. Aduh, saya anu aja lah, saya salaman saja. Bapak langsung dapat sepeda aja lah, udah. Iya Pak, nama saya, udah. Udah. Siapa nama saya? Udah. Sekarang? Iya sekarang. Masa besok? Bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya pikir nggak tahu. Tahu di TV. Tahunya dari TV. Ya setiap hari lihat Bapak di TV. Oh, setiap hari lihat di TV. Iya. Mau itu apa? Mau sidang, saya lihat Bapak di TV. Mau sidang? Ya mau sidang apa? Nggak tahu tuh. Sidang kabinet. Oh, sidang kabinet. Ya. Bu lihat. Saya ikut nonton gitu. Ikut nonton. Oh. Di rumah tapi nontonnya. Oh. Lihat TV di rumah pas Ya. saat sidang. Ya. Oh, terus lihat di mana apalagi di mana lagi lihatnya? Ini sedang Agustusan lihat di lapangan Bapak ada. Saya bilang, Pak Presiden saya di sini gitu. Oh gitu. Iya. Pak Presiden saya di sini gitu. Ya, karena saya cuma sendiri nontonnya. Oh. Jadi kalian sadar nggak kenapa? Ya ini kalian sadar nggak kenapa penangguhan penahanan Roy Tiva itu sebenarnya menguntungkan Pak Jokowi? Menguntungkan dari mana? Dari tuduhan intervensi hukum, ya, dari tuduhan masalah yang ditujukan intinya. Oh selama ini itu Jokowi itu apa memainkan hukum ya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi untuk mementahkan logika berpikir seperti itu, nah, itu yang sebenarnya kenapa ya penangguhan penahanan Roy Suryo itu menguntungkan Jokowi. Ya, sebenarnya itu karena nanti gini, gitu. Bayangkan sebelumnya kan mereka berpikir sampai detik mereka ditangkap ya kepolisian itu kan mereka berpikir bahwa Jokowi itu mengintervensi, Jokowi itu memerintahkan Polri, Kejaksaan, ya ini seperti itu untuk menangkap Roy Suryo ya. Nah, itu kan narasi-narasi yang dibangun selama ini kan seperti itu, tidak percaya Polri, tidak percaya hakim, tidak percaya kejaksaan, tidak percaya lembaga-lembaga negara yang ada. Itu kan narasi yang sebelumnya seperti itu. Tapi ketika kejadian kemarin itu, jadi ditangkap, kemudian mereka keluar, oh seperti PKI, kemudian dikeluarkan setelah muji-muji ya. Jokowi selesai kondisi itu adalah strategi yang bisa menyelesaikan bahwa Jokowi itu
tidak mengintervensi, tidak memerintah, tidak menguasai lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Itu jawaban yang sangat jitu atau strategi yang menurut saya itu sangat jitu, karena Roy Suryo lepas ya atas penahanan dan ditangguhkan penahanannya, itu Jokowi sudah menang satu langkah. Ya setelah ini ya tinggal melangkah ke persidangan dengan tanpa beban. Selesai pokoknya gitu. Toh percaya sama saya itu yang kejadian nanti, karena akan sangat mudah nanti sidangnya, itu akan sangat mudah, bukan sidang yang sangat sulit atau gimana atau pembuktian aja, itu akan sangat mudah sidangnya nanti, itu percaya sama saya ya. Coba nanti katanya kan tanggal 2 Juli atau tanggal berapa itu akan sangat mudah toh, wes toh, percaya ambil aku wes ya. Oke guys, itu dia ya, dan memang politik bukan selalu soal siapa yang paling keras bicara. Terkadang justru yang paling berbahaya adalah mereka yang bergerak tanpa banyak suara, tetapi langkahnya mampu mengubah keadaan. Dan mungkin itulah yang membuat banyak orang masih terus membahas Pak Jokowi hingga hari ini. Disukai atau tidak, namanya tetap menjadi faktor yang diperhitungkan dalam peta politik Indonesia. Dan bagaimana guys menurut kalian, apakah benar gitu ya Pak Jokowi memiliki permainan yang sulit dibaca seperti yang disampaikan oleh Gema Guyardi, atau ini hanya penilaian yang berlebihan, atau mungkin kalian juga punya penilaian sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!